Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh para pendengar setia kami, rekan rau di mana saja kita berada. Kemudian pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita yang tentunya selalu setia mendampingi. Bersama Boru Nasti dan Boru Regar sebagai jamaah setia kita. Tapi saya yakin jamaah setia kita pun di luar sana sungguhlah banyak yang tidak bisa terhitung sambil melakukan aktivitas ibadah, bekerja dan menyediakan sesuatu untuk kepentingan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Mudah-mudahan dengan kasih sayang kita pun menjadi manusia yang terpandang. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik adalah nikmat. Setiap helaian nafas adalah rahmat. Setiap langkah menuju kebaikan adalah karunia yang amat sangat. Mudah-mudahan seluruh nikmat, rahmat, karunia yang amat sangat menjadi alat untuk meningkatkan amal ibadat, mendirikan solat, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kepada kita arti kehidupan. Beliau telah berhasil membawa umat manusia dari gelap menjadi terang, dari yang lalai menuju keimanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa suwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku di mana saja kita berada. Kadang kita terasa aneh karena kalau HP kita sedang lowbat, kita pun panik. Tapi kalau iman kita sudah lemah, kita santai saja. Kuota habis, WiFi tetangga dicari. Tapi pahala habis, kita tidak cari Allah. Padahal hidup ini kita butuh temali cinta. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah dan tali yang menghubungkan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita akan ditimpa kehinaan di mana saja kita berada, kecuali kita berpegang teguh kepada hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik sesama manusia. Pesan Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Apa temali cinta itu? Temali cinta itu yang pertama solat, yang kedua silaturahmi, yang ketiga
sedekah. Tali temali cinta yang pertama adalah solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berbagai surah dan berbagai ayat, Allah memerintahkan kita untuk wa aqimus shalah wa atus zakah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Aqimus shalah, dirikan solat. Mendirikan solat, kita solat tidak hanya kita solat hanya badan, tapi yang solat juga ikut hatinya. Seluruh anggota badan melakukan gerakan demi gerakan, dan lisan terus membaca bacaan, dan hati pikiran bermunajat kepada Allah. Karena jikalau kita dalam solat, itu sama dengan kita mikrojul mukminin. Kita melaksanakan mikroj, naiknya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan maha sempurna, yang sangat kita imani, kita yakini seyakin-yakinnya. Hakul yakin. Di dalam berbagai hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana hukum orang yang meninggalkan solat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Ini menjelaskan kepada kita, Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahaya besar meninggalkan solat, bahkan mendekati kufur. Orang yang sengaja meninggalkan solat itu kufur. Dan bahkan sebagian ulama kita memahami hadis ini sebagai kufur hakiki. Artinya sudah kufur mutlak. Sebagian sebagai kufur amali, tidak sampai kufur keluar dari Islam. Tapi sebagian ulama kita menganggap orang yang sengaja meninggalkan solat itu sama dengan orang yang sudah keluar dari Islam. An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan solat adalah kafir secara hakiki. Berarti sudah dianggap murtad. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik menganggapnya tidak kafir. Tetapi orang yang meninggalkan solat melakukan dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalu
ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati min amalihi solatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah solat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Hadisnya hasan sahih. Dapat kita jelaskan dari hadis ini, jika solat kita rusak, maka seluruh amal kita pun ikut rusak. Dan jika solat kita baik, maka baik dah seluruh amal ibadah kita. Ini menunjukkan kedudukan solat sebagai tiang agama. As-solatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman tarokaha faqoda hadamaddin. Siapa yang melaksanakannya berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia menghancurkan agama. Khusus orang yang meninggalkan sholat asar. Ini hati-hati nih. Ini masih ada waktu asar ini walaupun di penghujung. Para pendengar kami yang belum sholat asar, kalau selama ini sering tinggal sholat asarmu, dengarkan bagaimana hukumnya. Dari Buraidah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka gugurlah amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa beratnya dosa meninggalkan solat sampai bisa menghapus pahala. Kita mulai dari subuh, zuhur sampai asar bekerja keras. Harapan kita ini bernilai ibadah. Tapi karena solat asar kita tinggalkan, gugur semua amal ibadah kita. Dihapus semua amal-amal kebaikan kita. Walaupun kita hari ini kita bekerja keras, peras keringat banting tulang, dan kita pun bisa jadi bersedekah, membantu sanak saudara, membantu fakir miskin, anak yatim, dan pada hari ini kita pun melakukan kebaikan-kebaikan, memenuhi undangan sanak keluarga, baik ia Sidulutun maupun Siriaon, acara suka duka, itu semua harapan kita menjadi amal ibadah. Tapi karena kita meninggalkan solat asar, maka itu secara otomatis terhapus amal ibadah kita. Bagaimana pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan solat? Ada 3 pendapat. Yang pertama, kafir. Dia sudah keluar dari Islam. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ishaq bin Rahuyah rahimahullah, dan sebagian sahabat. Dalil yang mereka pegang adalah faqoda kafar. Dalam hadis dijelaskan faqoda kafar. Antara kufur dan iman adalah solat. Orang yang meninggalkan solat, sungguh dia telah kafir. Orang yang meninggalkan solat, meskipun dia dalam keadaan malas, itu dihukumkan kafir hakiki. Artinya, keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, tidak kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Yang menjadi dalil bagi mereka adalah hadis Nabi kita tentang masalah tauhid. Hadis tentang orang yang masih punya iman walaupun kecil. Maka orang yang meninggalkan solat, mereka
berpendapat tidak kafir, tapi dia melakukan dosa terbesar setelah syirik, yaitu meninggalkan solat. Bisa dikenai hukuman berat, bahkan hukuman mati dalam hukum Islam menurut sebagian pendapat ulama kita, karena dia meninggalkan solat. Kemudian ada pendapat tengah. Sebagian ulama merinci, mengingkari kewajiban solat adalah kafir. Meninggalkan karena malas adalah berbeda pendapat ulama kita. Oleh karena itu, kesimpulannya dalam hukum meninggalkan solat itu adalah pembeda utama antara Islam dan kufur. Meninggalkannya bukan lagi dosa ringan, tapi dosa yang sangat besar. Bahkan karena besarnya diperselisihkan ulama kita, apakah dia masih muslim atau tidak. Maka saudara-saudariku, di mana saja kita berada, usahakan jangan tinggalkan solat. Solatlah walaupun sesaat. Solatlah walaupun terasa berat. Solatlah karena solat itu membuat badanmu sehat. Mukamu tidak pucat. Bekerja tetap semangat. Dan mudah-mudahan engkau solat jauh dari maksiat. Dan pikiranmu pun tenang, damai, nyaman, bahagia. Dan engkau akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada. Salat itu adalah membina hubungan yang baik kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta, Sang Pemberi rezeki. Maka tali itu harus tetap kita sambung selama-lamanya. Jangan sampai putus. Hubungan kepada Allah melalui solat tanpa sinyal, tanpa paket data, langsung tersambung. Iza kana ahadikum as-solah, apabila ada di antara kalian yang solat, yunaji rabbahu, dia sedang berhubungan, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Tanpa sinyal, tanpa paket data, langsung tersambung. Kadang kita ini kalau ditelepon sang pacar, langsung diangkat. Ditelepon oleh sang atasan, langsung diangkat. Apalagi ditelepon istri. Langsung diangkat. Cepat-cepat diangkat. Tapi jika Allah yang panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Justru kita berkata, sebentar lagi ya Allah, kita masih sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Padahal yang manggil itu bukan bos, bukan pacar, bukan juga istri. Tapi yang manggil adalah yang kasih rezeki, yang kasih kita nafas, yang kasih kita hidup. Ada ulama kita berkata, kalau kau punya masalah, maka perbaikilah solatmu, bukan status WA-mu. Di dalam Al-Quran, surah Toha, ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat, dan bersabarlah kamu sesabar-sabarnya dalam mengerjakannya. Mengajak keluarga kita untuk solat harus kita lakukan selama kita masih hidup. Harus kita sabar sesabar-sabarnya. Kesabaran yang tanpa batas. Selagi kita masih hidup, wajib kita ajak keluarga kita untuk solat. Walaupun ajakan kita
bisa jadi mereka tidak peduli. Bahkan kita bisa jadi caci maki, dihina dan direndahkan. Sabarlah kamu sesabar-sabarnya. Wastubir alaiha. Sabarnya tanpa batas. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita, kalau ingin engkau memperbaiki hidupmu, perbaiki dulu solatmu. Karena solat itu sangat berkaitan dengan rezeki kita. Kalau mau ingin lapang rezekinya, ingin rezekinya berkah, maka perbaikilah solatmu. Allah akan memperbaiki hidupmu. Nahnu narzukuka la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa paling utama adalah mendirikan solat. Inilah saudaraku pentingnya solat, karena kalau kita ingin memperbaiki rezeki kita, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita kalau kita memperbaiki solat kita. Kalau hidup terasa sempit, bukan tambah curhat di Facebook, tapi tambahlah kehusukan di dalam solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya, yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang menunaikan zakat, yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya, dan kemudian orang yang menjaga amanah, menunaikan amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya, yang memelihara solatnya, mereka itulah penghuni surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kalau solat kita benar, insya Allah hati kita akan tenang. Kalau solat kita sudah beres, insya Allah rumah kita adem. Kalau solat kita sudah terlaksanakan, insya Allah istrinya tidak galak. Minimal berkurang galaknya. Kenapa harus istri ya? Kan bisa jadi suami galak juga kan? Ini karena mungkin laki-laki yang berceramah ini kan. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada. Yang kedua, tema cinta, yaitu tali silaturahmi. Tidak ada tali yang paling kuat daripada tali silaturahmi. Tidak ada pintu yang paling kokoh kecuali pintu hati. Tidak ada kebaikan yang paling berharga kecuali hutang budi. Tidak ada hutang yang paling besar kecuali hutang budi. Dan tidak ada pemberian yang paling berharga kecuali pemberian maaf. Kalau sudah orang memaafkan kita, itu alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Hakim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah
diperhitungkan amal ibadahnya nanti di hari penghisapan, di hari perhitungan dengan hisab yang mudah. Dan dengan rahmatnya Allah masukkan dia ke surga. Para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang pertama, engkau suka memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Isena paling kolit tuo, sukalah memberi kepadanya. Kalau orang suka memberi kepada kita, kita pun memberi, itu hal yang biasa. Artinya kita balas budi. Tapi ini yang paling berat adalah memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Pelit mertua kepada menantu, sukalah memberi kepada mertua. Pelit menantumu, maka kau sebagai mertua seringlah memberikan kepada menantu. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang menjolimumu. Orang yang menjolimi kita, yang berlaku kasar kepada kita, bahkan mengambil hak kita, bahkan dia melakukan kekerasan, pelecehan, engkau memaafkan. Yang harusnya kan yang menjolimi minta maaf. Ini kita yang memaafkan yang dijolimi. Yang ketiga, engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi denganmu. Mau na pecat, ulat kora dipecat, pardongan pecat mi. Engkau menjalin persaudaraan dengan orang memutuskan tali silaturahmi denganmu. Kalau ingin dihisap dengan mudah dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Tali silaturahmi itu sangat penting. Bagaimana pentingnya tali silaturahmi? Pentingnya tali silaturahmi itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Orang yang bertakwa itu selalu menjalin hubungan yang baik tali silaturahminya. Bahkan dalam hadis Nabi kita, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Mau panjang umur, silaturahmi. Mau lapang rezeki, silaturahmi. Rezeki lancar, silaturahmi. Silaturahmi itu mempanjangkan umur. Karena silaturahmi itu membangun, meningkatkan hormon endorfin dan hormon oksitoksin dan menurunkan hormon kortisol. Hormon endorfin itu hormon perasaan senang, nyaman, dan berenergi. Sedangkan hormon oksitoksin itu hormon cinta dan kasih sayang. Kalau ini sudah ada, kita lakukan silaturahmi itu, ketika kita bersilaturahmi akan timbullah rasa senang, rasa nyaman, dan berenergi. Timbul semangat. Dan rasa cinta pun terjalin, dan rasa kasih sayang pun itu akan makin erat. Maka sering-seringlah bersilaturahmi. Dan depresi, stres itu akan diturunkan. Hormon kortisolnya itu akan turun. Jadi orang yang kurang bersilaturahmi itu biasanya
itu mudah stres, mudah depresi. Jangan hanya kau selesaikan masalahmu yang tidak bisa kau selesaikan masalahmu. Curhat dong. Sampaikan masalah kita kepada orang yang tahu penyelesaian masalah kita. Tapi jangan salah-salah curhat. Bahaya itu nanti itu kan. Apalagi curhat di media sosial. Hati-hati. Pentingnya silaturahmi ini dalam konteks ibadah, di manakah lebih baik solat sendirian daripada solat berjamaah? Di mana lebih baik? Solat sendirian atau solat berjamaah? Bernas tak merasa ditanya kan? Di mana lebih baik solat sendirian daripada solat berjamaah? Lebih baik solat berjamaah. Solat sendirian boleh. Boleh. Tapi bagi laki-laki walaupun boleh lebih utama di masjid. Dan boleh di rumah. Tapi bagi perempuan kalau solat sendirian lebih utama di rumah. Tapi kalau solat berjamaah itu lebih baik. Di rumah dan bahkan di masjid. Lebih utama bagi perempuan. Solat yang paling utama bagi perempuan adalah di rumah. Kecuali solat berjamaah. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah, ada terjalin silaturahmi sesama umat Islam di satu lingkungan, satu dusun, atau satu lingkungan masjid. Kalaulah kita semua umat Islam sholatnya di rumah, apa gunanya masjid? Apalagi animo masyarakat sekarang membangun masjid, itu sangat tinggi. Masjidnya besar, luas, megah. Bahkan indah. Tapi penghuninya sangat sedikit. Karena kebanyakan solatnya di rumah. Buat apakah kita bangun masjid sebesar-besarnya, seluas-luasnya, seindah-indahnya, sebersih-bersihnya, kalau kita semua padumnya solat di rumah? Maka kami ajak kepada kita, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita ramaikan masjid kita. Kalau ramai masjid kita, insya Allah masyarakatnya makmur. Dalam salat tarawih dan buka berpuasa, ketika Ramadan, terjadilah silaturahmi sesama umat Islam. Salat tarawih itu hanya bisa dilaksanakan ketika puasa. Tak ada salat tarawih ketika bulan Syawal. Karena apa? 1 bulan sudah kita salat berdampingan. Walaupun pecatmu, mungkin awal-awalnya tak mau salaman. Tapi akhirnya mau salaman. Dan tidak hanya salaman, berpelukan. Semacam Teletubbies. Kan makin mesra. Karena solat berjamaah. Coba kalau solat tarawihnya di rumah, terus menerus, tak ada silaturahminya. Pecat kita makin banyak pecat kita. Kan? Makin banyak musuh kita. Dalam zakat, sedekah, berkurban, terjadi silaturahmi antara si kaya dan si miskin. Si kaya menyalurkan zakatnya, dikasih kepada fakir miskin. Ketika dia bersedekah kepada fakir miskin. Ketika si kaya berkurban, disalurkan dagingnya kepada yang miskin. Ini ibadah. Bahkan dalam haji dan umroh, itu terjadi silaturahmi sesama muslim sedunia. Kalau haji itu berkumpullah seluruh umat Islam sedunia. Bentar lagi haji. Tapi apakah haji ini akan dilaksanakan atau tidak? Nah, ini masih perang ini. Kita tunggu keputusan Kementerian Haji dan Umroh. Keputusan pemerintah kita. Nah. Jadi saudara-saudaraku, kalau ingin cerdas, cerdaskan orang lain.
Kalau ingin kaya, kayakan orang lain. Kalau ingin mulia, muliakan orang lain. Kalau ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangi orang lain. Kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah, doakan orang lain. Kalau ingin diberi uang oleh Allah, berikan uang kepada orang lain. Supaya silaturahmi kita tidak putus, mintalah 100. Ujung-ujungnya 100. Ujung-ujungnya 100. Bukan bang saweran ini. Jadi itulah pentingnya kita menjalin tali silaturahmi. Seluruh umat manusia adalah satu umat. Membunuh satu manusia berarti membunuh seluruh manusia. Menyelamatkan satu manusia berarti menyelamatkan seluruh manusia. Menghina ayah kawan kita sama kita menghina ayah sendiri. Kita suka memberi kepada ibu bukan ibu kandung kita, maka fadilahnya insya Allah akan sampai kepada ibu kita. Kita sering mendoakan orang, berarti sebetulnya kita mendoakan diri kita sendiri. Semua itu terhubung dalam satu ikatan, yaitu tali silaturahmi. Ada yang rajin memberi kepada orang yang jauh, tapi ternyata kepada istrinya pelit, kepada anak-anaknya pelit, kepada saudaranya pelit, kepada karyawannya pelit. Tapi pada orang lain dia itu rajin bersedekah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam mempererat tali silaturahmi kita, termasuk di bulan Syawal ini, tentunya banyak kita mendapatkan undangan pesta, dan bahkan juga ada yang meninggal dunia. Khusus menghadiri pesta dalam rangka mempererat tali silaturahmi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia memenuhinya. Tapi ada juga yang tak diundang datang. Bagaimana hukumnya ini? Mungkin ini oknum yang kos. Oknum yang tidak semua yang tidak menuduh ini ya. Biar terima kan. Barang siapa yang diundang ke walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Dan barang siapa yang masuk datang tanpa diundang, maka ia sama dengan sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau ada pesta tak diundang, jangan datang. Karena kita datang seperti pencuri, pulang seperti perampok. Pesta itu kita datang karena diundang. Kalau tak diundang, jangan datang. Tapi beda dengan orang yang meninggal dunia. Itu hak seorang muslim dengan muslim lainnya, itu apabila dia meninggal dalam keadaan sakit, kita jenguk. Apabila ia meninggal dunia, kita iringi jenazahnya. Itu hak antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian saudaraku yang ketiga, sedekah. Sedekah. Biarkan impian kita besar, tapi impian itu akan dapat kita raih dimulai dari yang kecil. Kalau kita dekat-dekat dengan orang kaya, belum tentu mendekatkan kita dengan rezeki. Tapi sebaliknya, dekat-dekat dengan fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim, insya Allah akan mendekatkanmu dengan rezeki. Soal bersedekah, kita tidak perlu menunggu kaya. Justru yang maha kaya
akan mengkayakan kita melalui sedekah-sedekah kita. Dan bahkan di akhirat banyak orang yang menyesal karena dulu ketika di dunia sedekahnya tidak dibanyakin. Kalau saja dibanyakin, tentulah mereka akan memperoleh balasan lebih banyak. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan penting kita catat, memperbanyak sedekah itu membuktikan kita bermental kaya. Kalau sebaliknya, membuktikan kita masih bermental miskin. Di sisi lain, ada yang bersikeras sedekah itu biar dikit asal ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Tentunya ia tidak bakal begitu. Kalau masih dimikirkan ikhlas atau tidak ikhlas, berarti itu adalah sedekah orang yang bermental biasa. Kalau sudah terbiasa bersedekah, itu tidak dipedulikannya apakah seikhlas atau tidak. Karena soal keikhlasan itu antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Dan bersedekah ala kadarnya, namun kita berharap rezeki kita berlimpah-limpah, berharap hidup kita serba indah, dan berharap masuk surga kita dengan mudah. Menurut kami ini adalah orang yang tidak tahu diri. Betul, tidak tahu diri. Terus orang yang bertekad sedekahnya seumur hidup segitu-gitu saja, menurut kami orang itu pantas dibacain ayat kursi. Kenapa? Jangan-jangan dia kesurupan. Jadi sedekah itu jangan pikirkan ikhlas. Kalau masih mikir ikhlas berarti kita masih sedekah biasa itu. Tapi bersedekahlah walaupun sedikit dan mudah-mudahan makin banyak, dan kita tidak memikirkan ikhlas atau tidak. Karena keikhlasan itu antara kita dengan Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua sebagai closing statement. Mari kita kembali berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin tali temali cinta kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik kepada Allah itu yang paling utama adalah menjaga solat kita. Hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah tali silaturahmi kita dan juga sedekah kita. Kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil. Tapi kita tahu bekalnya apa. Solatnya itu harus khusyuk. Silaturahmi kita yang tulus. Dan sedekah kita yang ikhlas. Kalau kita lakukan ini, semoga Allah mencintai kita. Tali temali cinta kita itu akan terjalin dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan pantun. Pergi ke sawah menanam padi. Jangan lupa membawa bekal. Kalau ingin hidup diberkahi, solat, silaturahmi dan sedekah jadi amal. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Mampir sebentar beli ikan. Kalau hati kita ingin tenang, dekatkan kepada Allah, sayangi sesama insan. Oke, Ustaz. Berjalan-jalan ke desa Mumpang. Cakep. Banyak jalan yang berlubang-lubang. Betul ya, Ustaz. Walaupun hidup terkadang terasa kurang, tetap bersyukur segala apa yang datang. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Fastabulur rad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.